Karena mematikan cuma Allah, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah benar-benar Maha mengetahui atas apapun yang makhluknya kerjakan. Lalu ayat berikutnya, wala in qutiltum fi sabilillah, dan sungguh sekiranya kalau kamu mati di jalan Allah, kalian mati dalam keadaan mati syahid. Pernah kita bahas bab mati syahid, di antaranya adalah siapa-siapa yang dia meminta kepada Allah mati syahid, Allah sampaikan derajat syahid. Wa in mat ala firashi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka anjuran dari baginda Nabi, seharusnya tiap-tiap kita punya azam untuk wafat dalam keadaan mati syahid. Walaupun nanti kita wafat di atas tempat tidur, Allah tetap akan mengkaruniai kita derajat mati syahid jika kita jujur meminta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau meninggal dunia, sungguh pastilah ampunan dan rahmat Allah lebih baik bagimu daripada rampasan yang kalian, daripada harta ghanimah atau harta rampasan, mimma yajma'un, yang selama ini kalian kumpulkan. Boleh juga diartikan, kata para ulama, rahmat dan ampunan Allah lebih baik dari dunia dan semua isinya. Tentu jamaah yang dirahmati Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan rahmat Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan ampunan Allah. Alhamdulillah, ya dikumusibalakum. Gak ada yang bisa mengalahkan rahmat Allah, gak ada yang bisa mengalahkan ampunan Allah, gak ada yang bisa mengalahkan karunia dari Allah kepada seorang hamba dari bentuk dunia dan seisinya. Gak akan pernah bisa. Kita mau punya dunia dan seisinya, tapi kalau Allah gak mengampuni dosa-dosa kita, itu bumerang buat kita. Kita punya dunia dan seisinya, tapi kalau Allah gak merahmati kita, Allah gak menyayangi kita, itu juga jadi PR buat kita. Kalaupun kita punya dunia dan seisinya dalam genggaman tangan kita, tapi kalau ternyata Allah nggak ridho sama hidupnya kita, bahaya juga hidup kita. Kita punya dunia dan seisinya, tapi kalau kita memaksiati Allah dan Rasulnya, itu membuat kita dalam posisi bahaya, hadirin. Jadi Nabi bersabda bahwa dunia ini memang isinya perhiasan, dan perhiasan terbaik untuk seorang hamba dijadikan bekal amal soleh mereka masing-masing. Nabi kan pernah menukilkan bacaan Al-Quran, atau Nabi juga pernah menyampaikan bacaan Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Hartamu, anak-anakmu itu memang perhiasan hidupmu di dunia, tapi sejatinya yang paling pantas engkau jadikan harapan, wal baqiyatus salihat, adalah amal salih. Dunia dan seisinya ini jemaah, ini memang perhiasan, sifatnya dia memang perhiasan. Kalau kita mau melihat adanya sesuatu yang kekal abadi nanti menemani kita, beramal salih. Kita beramal salah, itu malah menjadikan diri kita sebagai bumerang. Kita beramal salah, justru itu jadi bumerang buat diri kita di hari akhir nanti. Makanya Allah berfirman dalam ayat 167, dan sungguh ampunan Allah dan rahmatnya Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya atas apa yang kalian kumpulkan. Selama ini kita ngumpulin, kadang suka lupa sama Allah, mengejar dunia sampai melupakan dari siapa sejatinya rezeki itu datang kepada kita. Terlalu sibuk mengejar dunia sampai-sampai kita nggak kenal Allah yang telah memberi rezeki kepada kita. Saking sibuknya kita terhadap dunia, sampai-sampai hampir seolah nggak punya waktu kita dengan Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya. Saking sibuknya kita mengejar dunia, bahkan sedikit pun nggak pernah terbesit menunggangi dunia itu untuk meraih akhirat. Padahal sejatinya boleh saja dan sah-sah saja sesuai pada porsinya kita memiliki dunia, tapi dalam genggaman siapa dunia itu. Dan kemarin Mas Agus dalam khutbah Jumat beliau
Beliau telah menyampaikan ni'mal malus salih li rajulis salih. Sabda Nabi SAW dalam hadis, sebaik-baik harta adalah dalam genggaman hamba Allah yang salih. Ni'mal malus salih li rajulis salih. Sesungguhnya harta yang baik itu di tangan hamba Allah yang salih. Jangan sampai di tangan hamba yang salah karena bisa berefeknya fatal. Tapi kalau di tangan hamba Allah yang salih, ia akan berdampak baik untuk kita pelan-pelan insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu kiranya yang bisa disampaikan. Mohon izin memang agak sebentar jamaah, 10 sampai 15-an menit. Jamaah yang dirahmati Allah, kami mohon izin pamit. Kami akan menuju Jakarta pagi ini. Kami mengambil jam segini berangkat karena supaya tidak sampai di Jakartanya terlalu sore karena takutnya macet jam orang pulang kerja. Kalau berangkat sekarang nih 5:30, kemungkinan sampai sana 2:30 atau jam 3 minimal sebelum waktu orang-orang keluar jam kerja. Karena kami harus ketemu dulu sama orang tua kami sebelum safar nanti. Dan kami sekaligus pamitan karena tanggal 22 Juni jam 7.30 pesawat kami akan take off menuju Jeddah. Lalu kami akan menunaikan ibadah haji di tahun ini insyaallah. Kami pun juga mendoakan jamaah semua, keluarga besar Masjid Fatimah Garung, lalu keluarga besar Al Tiktokiyah, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Mudah-mudahan juga dengan seizin Allah disegerakan untuk menunaikan haji, disegerakan juga menunaikan umrah. Yang sudah pernah haji dan umrah, semoga selalu bisa kembali lagi ke tanah suci dan selalu bisa untuk berhaji kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala kebersamaan ini jamaah. Mohon didoakan semoga kami selalu sehat, tertunaikan dengan baik rukun, sunnah dan segala kebaikan-kebaikan amal salihnya. Dan mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa nanti di lain waktu yang Allah ridhoi, Allah berkahi insyaallah. Dan sahabat yang dirahmati Allah juga, insyaallah di musim haji ini kami juga akan mentasarufkan ada sekitar 500-an Quran yang akan ditasarufkan, mungkin akan terus bertambah, yang akan ditasarufkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ini yang dapat disampaikan. Semoga dari ayat ini kita benar-benar mengambil sesuatu jamaah bahwa ampunan Allah dan rahmat Allah itu harganya lebih dari dunia dan semua isinya. Dan salah satu rahmat Allah dan salah satu ampunan Allah yaitu diraih dengan haji dan umrah. Sebagaimana kata Nabi, sabda Nabi, siapa yang berhaji berumrah maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Juga sabda Nabi, siapa-siapa yang berhaji berumrah laisa lahul jaza illal al-hajjul mabrur, seorang yang berhaji jikalau hajinya mabrur laisa lahul jaza illal jannah, tiada balasan baginya kecuali syurganya Allah. Semoga kita semua insyaallah dapat segera ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.